Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Fauzi Gani. Semoga kabar teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Gubernur Jawa Barat yang baru dilantik, Deddy Mulyadi, lagi-lagi memang selalu memberikan kejutan di setiap konten-konten yang dibuatnya. Terbaru, hari Jumat lalu, pada saat dirinya pasca dilantik, kemudian melakukan pidato di DPRD Provinsi Jawa Barat. Setelah itu, Dedi melakukan kunjungan ke rumah dinas kantor gubernur dan di saat itu pula langsung dijelaskan kepada oleh staf dari gubernur dan juga sekda bahwa Gubernur Jawa Barat itu memiliki beberapa kendaraan. Nah, di momen itulah Deddy Mulyadi bagi-bagi kendaraan dinas ke staf dan minta mobil Mercedes-nya itu diubah menjadi ambulan buat warga. Wah, ini ya, kita akui bahwa Gubernur Jawa Barat kita ini memang, salah satu kepala daerah yang lumayan cukup, tajir lah ya, punya banyak, punya banyak kekayaan seperti yang kita lihat di, channel YouTube-nya. KDM ini sering turun ke masyarakat, juga mengeluarkan, uang untuk membantu warganya dan saya lihat mobilnya itu cukup banyak. Beberapa konten di kediamannya ya yang sangat bagus itu, sangat identik dengan Sunda, banyak mobil-mobilnya terparkir gitu ya di beberapa sisi-sisi rumahnya itu. Jadi ya sangat mungkin kalau dia tidak menerima mobil dinas dari gubernur dan infonya dia hanya, mengenakan satu mobil dinas saja yaitu Innova ya, Innova terbaru. Nah, sisanya mobil-mobil yang lain ini kita coba, ulas dari eee, berita di sebuah media online terkait dengan bagi-bagi mobil dinas, Deddy Mulyadi ya. Usai dilantik menjadi kepala daerah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung bagi-bagi sederet kendaraan dinas. Jadi mobil kendaraan dinasnya dibagi-bagi nih ya. Namun Deddy Mulyadi hanya akan memakai satu unit saja. Deddy Mulyadi bahkan membuat satu mobil dinas menjadi mobil laboratorium kesehatan untuk warga. Nah, ini menarik ya, teman-teman. Adapun deretan mobil dinas tersebut mulai dari Alphard, mobil listrik Ioniq, Camry, Crown, Mercedes-Benz Sprinter, sampai motor BMW, dan Royal Enfield serta Honda CBR. Ia pun langsung memberikan motor tersebut kepada Dinas Perhubungan untuk keperluan patroli. Jadi motor diberikan kepada Dishub ya untuk patroli. Ini nggak mungkin saya pakai, kira-kira cocoknya untuk apa? Dishub, ujar Dedi, seperti dilansir dari tayangan di kanal YouTube-nya. Saya sering nonton channel YouTube-nya KDM, dia punya motor, jadi dia juga sering touring tuh ya, sering touring ke keliling daerah-daerah gitu ya, di Jawa Barat, sambil nanti ketemu siapa, sambil bikin konten, biasanya seperti itu dia. Jadi dia udah punya motor yang biasa dia pakai, jadi nggak butuh buat KDM. Patroli bantu polisi agar tidak macet di Jawa Barat, ubah menjadi motor dinas, imbuhnya. Selain itu, Dedi juga memberikan motor BMW dan Royal Enfield untuk Satpol PP dan admin pimpinan gubernur. Jadi di situ tuh yang ngejelasin adminnya. Kata KDM, ya udah admin, staff, admin pakai mau apa? Mau BMW atau mau Royal Enfield. Nah, Satpol PP ada bisa operasional dong, bantuin Pemkot yang pagi-pagi itu nanti patroli angkut di mobil belakang. Jadi dia minta motor itu nanti akan menjadi motor operasional Satpol PP untuk bantu bantulah ya. Royal Enfield untuk admin pimpinan, Bapak mau ini, mana yang nyaman? BMW belum tentu bisa ngurus, nah katanya gitu ya. Jadi, kalau pegang BMW nanti ribet ngurusnya. Selain itu, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi juga, memerintahkan untuk memperbaiki 3 mobil operasional staff. Jadi ada mobil bak, pick up, sama mobil ras atau Terios gitu. Untuk diperbaiki, dicat lagi karena baret-baret, masukin bengkel. Dia nggak mau baret-baret ya. Paling mengejutkan adalah KDM itu mengalihfungsikan mobil Mercedes-Benz Sprinter yang besar itu ya, yang kayak mobil van, itu yang muat 10 orang dijadikan mobil ambulan. Jadi di situ Deddy Mulyadi meminta agar mobil tersebut itu diubah ya, diubah fungsinya menjadi mobil rumah sakit yang bisa meriksa jantung, meriksa ibu hamil,
bisa mendeteksi kanker, bisa pemeriksaan darah, diubah jadi semacam mobil laboratorium gitulah ya. Jadi mobil rumah sakit kelengkapannya lengkapi, alokasi hitung berapa, kata Dedi. Nah, ia menekankan mobil tersebut nantinya akan digunakan oleh masyarakat. Sementara untuk mobil Crown dan Camry diberikan pada dinas yang membutuhkan. Sudah tua ini, dilelang saja. Tapi dinas masih ada yang mau pakai nggak, Pak Sekda? Kasihin ke dinas, kalau memang dinas ada yang mau pakai. Kalau biaya pemeliharaannya tinggi, lebih baik dilelang. Dan atau kasihin dinas yang membutuhkan. Sedangkan 2 mobil listrik itu diberikan pada dinas dan stafnya. Mobil listrik ada 2 ya, kasihin Pak Sekda, mau dikesiapain. Nanti yang dinas turunin lagi. Mobil listrik bolehlah buat di sini, buat ibu saja, buat stafnya. Sedangkan Alphard, Dedi memberikannya pada Sekda Jabar, Herman Suryatman. Alphard Sekda saja, masih bagus nggak nih? Layak Sekda pakai Alphard, mobil Bapak kasihin ke bawahnya. Sedangkan untuk keperluan sebagai Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi hanya meminta 1 mobil, yaitu mobil Toyota Innova Genix. Tadi ada Innova, itu bolehlah. Jangan terlalu banyak, liar, pusing. Nanti numpuk biaya pemeliharaan, biaya pajak di kita. Jadi memang maksud Deddy itu, mobil ini terlalu banyak ya. Daripada nanti ngurusin biaya pemeliharaan di kantor gubernur atau di rumah dinasnya, lebih baik ini kasihin aja ke dinas-dinas atau yang lebih membutuhkan. Nanti biaya operasionalnya masuk anggaran sana. Maksud Dedi itu seperti itu ya, maksud KDM itu seperti itu. Nah, sebelumnya Dedi Mulyadi dibuat tercengang saat mengetahui jumlah tenaga ahli di pemerintah provinsi Jabar. Nah, ini bicara masalah tenaga ahli sampai 1.740 orang di Pemprov Jabar. Nah, dia ini berencana untuk coba menilai dan merancang ulang tentang tenaga ahli, staf ahli, honorer, supaya ada efisiensi anggaran yang memang bisa dialokasikan ke ke bidang-bidang lain yang lebih membutuhkan. Karena menurut yang saya tonton dari target dia di awal periode 1-2 tahun ini adalah pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang memang masih sangat dibutuhkan supaya supaya bisa terjadi pergerakan ekonomi yang meningkat dengan adanya investasi di bidang infrastruktur. Seperti itu. Ya, ini sebenarnya hal yang bisa dilakukan oleh KDM dengan kondisi yang saat ini sebagai kepala daerah dengan aset kekayaan yang saya nggak tahu LHKPN Deddy Mulyadi itu berapa. Kita cek juga ya. Dia sebetulnya punya kekayaan berapa. Kalau dia kalau dia nggak mengambil mobil-mobil dinas itu sebetulnya berapa? Kalau dari data resmi LHKPN dilaporkan tanggal 16 Agustus 2024, harta kekayaan Deddy Mulyadi itu mencapai 12,8 miliar. 12,8 miliar untuk kepala daerah sebenarnya kecil ya. Ini yang dilaporkan. Mungkin ada kekayaan lain yang kita tidak tahu ya. Tapi kalau melihat dari aset rumahnya harusnya bisa lebih dari itulah. Oke, seperti itu video berita terkait dengan bagi-bagi mobil dinas Gubernur Jawa Barat. Kita menarik untuk kita simak kabar terkini dari hal-hal yang viral di tanah air. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Kita menuju 10.000 subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.